Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan BRK Channel untuk berbagi informasi kisah atau hikayat Islami kepada pemirsa semua. Semoga pemirsa dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang kami sajikan. Jangan lupa berikan like dan subscribe pemirsa, agar kami lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih. Hal yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Pemirsa BRK Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga dan neraka merupakan tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembalasan atas perbuatan baik dan perbuatan buruk, ataupun pembalasan atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya amalan bukan berarti jaminan 100% masuk surga atau terhindar dari neraka. Itu semua tergantung atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Namun dalam hadis berikut dijelaskan amalan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Dari Abu Sar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika engkau melakukan keburukan, maka iringilah dengan kebaikan. Aku bertanya, apakah perkataan la ilaha illallah termasuk kebaikan? Beliau menjawab, ya, dia termasuk kebaikan yang paling baik. Tentang hal ini ada sebuah cerita, bahwasannya ada seorang lelaki sedang wukuf di Arafah. Di tangannya ada 7 batu. 7 batu tersebut bersaksi terhadap lelaki tersebut kepada Tuhan, bahwa lelaki tersebut bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian lelaki tersebut tidur dan melihat dalam mimpi, seakan-akan hari kiamat telah tiba. Dia telah dihisab dan dia harus masuk neraka. Maka malaikat membawanya. Ketika mereka pergi dan sampai di pintu neraka, tiba-tiba ada sebuah batu dari batu-batu tersebut terlempar ke pintu neraka. Malaikat azab kemudian berkumpul untuk mengangkatnya, namun mereka tidak mampu mengangkat batu tersebut. Lantas berjalanlah menuju pintu yang lain. Dan tiba-tiba di pintu tersebut ada sebuah batu yang lain dari 7 batu tersebut. Dan malaikat tidak mampu mengangkatnya hingga menyusuri 7 pintu neraka. Dan pada tiap pintu terdapat sebuah batu dari batu tersebut. Kemudian berjalanlah hingga sampai di bawah arsy. Dan malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, Engkau mengetahui terhadap urusan hambamu, dan kami tidak menemukan jalan ke neraka baginya. Allah Ta'ala menjawab, wahai hambaku, apakah engkau menyaksikan batu-batu? Batu-batu tersebut tidak menyia-nyiakan hakmu, maka bagaimana aku menyia-nyiakan hakmu, sedangkan aku menyaksikan persaksianmu? Allah berfirman, masukkan dia ke surga. Ketika dekat dari pintu surga, tiba-tiba pintu-pintunya tertutup, dan datanglah persaksian bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Maka terbukalah seluruh pintu-pintu surga dan masuklah lelaki tersebut. Di dalam kisah lain dijelaskan, dikisahkan bahwa Al-Imam As-Sahid Saidi Al-Mufti, semoga Allah merahmatinya, dari ayahnya berkata, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Tuhannya. Beliau berkata, wahai Tuhan, Engkau telah menciptakan makhluk, dan Engkau telah merawatnya dengan nikmat-Mu serta rizkimu. Kemudian Engkau menjadikan mereka di neraka-Mu. Maka Allah mewahyukan kepada beliau, wahai Musa, menanamlah. Kemudian Nabi Musa menanam, menyirami, dan memeliharanya hingga memanennya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang telah kamu lakukan pada tanamanmu, wahai Musa? Beliau menjawab, aku telah memanennya. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah kau tinggalkan sedikit dari panenmu? Nabi Musa menjawab, wahai Tuhan, aku tidak meninggalkan kecuali yang tidak baik. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku akan memasukkan orang yang tidak ada kebaikannya ke neraka. Nabi Musa bertanya, siapa dia? Allah Ta'ala menjawab, orang yang dan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sungguh kalimat tersebut sangatlah agung dan merupakan kalimat miftahul jannah atau kunci surga. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berzikir la ilaha illallah sampai ajal tiba. Amin ya robbal alamin. Pemirsa BRK Channel yang dirahmati Allah, sebagai penutup silakan tulis di kolom komentar doa dan harapan pemirsa semua agar diaminkan oleh pemirsa yang lain. Semoga kita semua senantiasa melaksanakan amal kebaikan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.